Dilansir dari Kompas.com, Shinzo Abe mantan PM Jepang ditembak pada pukul 11.30 waktu setempat saat berpidato di kota Nara, dekat stasiun Yamato Saidaiji, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Kondisi Abe, 67 tahun, dikhawatirkan tewas karena mengalami henti jantung. Saat berita ini diunggah, ia masih dirawat di rumah sakit. Polisi telah menangkap pelaku penembakan di Jepang ini dan mengungkap identitas serta motifnya. Pelaku tidak melarikan diri setelah mantan PM Jepang Abe ditembak, dikutip dari NHK. Pelaku bernama Tetsuya Yamagami, 41 tahun, yang tinggal di kota Nara. Ia dikenakan tuduhan percobaan pembunuhan. Adapun motif Tetsuya Yamagami menembak Shinzo Abe adalah tidak puas dengan ex-PM Jepang itu dan hendak membunuhnya. Motif itu diungkap pelaku saat diinterogasi oleh polisi. Tetsuya kini ditahan di kantor polisi Naranishi. Menurut Departemen Pemadam Kebakaran, Shinzo Abe, mantan PM Jepang, ditembak di punggung. Dari jabatan Perdana Menteri karena saat itu kondisinya Perdana Menteri atau Shinzo Abe sedang dalam kondisi sakit hingga akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya Perdana Menteri Jepang ketika itu. Berarti total selama kurang lebih 9 tahun Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Saat ini usia Shinzo Abe adalah 67 tahun. Dan hari ini Shinzo Abe sedang dijadwalkan untuk berpidato untuk kandidat di partai politiknya jelang pemilihan hari Minggu untuk Majelis Tinggi Parlemen. And many people came around Abe to give measure, and about 1 or 2 minutes right after he started giving. Sekali lagi saudara, ini adalah gambar dari stasiun publik atau stasiun televisi publik Jepang NHK. Kondisi terkini setelah Perdana Menteri Shinzo Abe tertembak saat pidato di wilayah Nara, Jepang Barat. Saksi mata menyebut mendengar 2 kali suara tembakan dan kemungkinan tembakan datang dari arah belakang. Dari arah belakang Shinzo Abe. Tadi Anda lihat memang kondisinya Shinzo Abe berpidato di ruang publik yang terbuka, dan ini adalah satu pria yang tidak dikenal, belum ada informasi identitasnya, ditangkap. Namun kembali kami tegaskan bahwa kami belum bisa mengonfirmasi apakah ini pelaku penembakan Shinzo Abe atau bukan. And before he was immediately arrested by the Secret Service. And this is the visual that has been captured at that time. Yamato Saidaiji Station traffic circle. Saat berpidato terdengar 2 kali suara tembakan, lalu Shinzo Abe langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat dilarikan, kondisi Shinzo Abe tidak sadarkan diri dan informasinya juga terjadi henti jantung saat dibawa ke rumah sakit. And police say that Abe was shot from his back. And this is the footage. At that time, we can see that white smoke on the left-hand side. Yes, so Abe sendiri berarti sudah 2 tahun tidak menjabat jabatan apapun di Jepang setelah mengundurkan diri dari jabatan atau posisi Perdana Menteri Jepang di tahun 2020 karena saat itu dalam kondisi sakit sehingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Measure, and about 1 or 2 minutes right after he started giving out speech. Kami masih terus menggali informasi saudara bagaimana kondisi di sana, lalu bagaimana rumah sakit mana yang akhirnya dibawa kemana Shinzo Abe setelah ditembak.
ketika berpidato di Jepang Barat atau di wilayah Nara. Ini adalah gambarnya, saudara. Minister Abe collapsed. The man who shot the gun has been arrested on site. Yamagami Tetsuya is the name of the suspect, who is 42 years old, who is a resident of Nara Prefecture as well. And the firearm has been confiscated on site. A person who was nearby says that Yamagami did not try to escape with his firearm nearby, and before he was immediately arrested by the Secret Service. Sekali lagi, saudara, ini adalah gambar yang kami dapatkan dari stasiun televisi publik Jepang NHK. Gambar ketika Shinzo Abe pidato, dan ini ada pria yang ditangkap yang belum diketahui identitasnya. Lalu saat ini Shinzo Abe sudah dibawa ke rumah sakit dengan kondisi saat itu tidak sadarkan diri dan informasinya terjadi henti jantung. Sudah ada Richard Susilo, wartawan Tribun yang saat ini ada di Tokyo, Jepang. Mas Richard, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, ini terjadinya di wilayah Nara, Jepang Barat. Saat ini memang sedang kampanye, berarti Shinzo Abe. Memang dalam beberapa waktu terakhir ini Shinzo Abe sering melakukan kampanye untuk pemilihan ini, Mas Richard? Jadi bukan dia itu mendukung Abe, mantan Perdana Menteri Jepang Abe itu mendukung calon dari untuk ini pemilihan untuk majelis tinggi ya. Jadi di Jepang tuh parlemen ada 2, majelis tinggi dan majelis tinggi. Dia mendukung untuk calon majelis tinggi karena pemilu ini tanggal 10 hari Minggu itu untuk majelis tinggi. Jadi Partai Liberal Demokrat LDP. Oke. Kalau di sana kondisinya seperti apa sekarang, Mas Richard? Pemberitaan-pemberitaannya, apakah sudah ada informasi bagaimana kondisi Shinzo Abe saat ini? Kondisinya itu setelah ditembak itu memang sudah nafasnya itu sudah tidak ada lagi, dikasih pernapasan buatan dengan alat dan sebagainya itu yang terbaik dari Jepang dibawa. Jadi pada saat dibawa oleh ambulans itu tampaknya sudah terkena jantung kemungkinan, dan kemungkinan memang semua pemberitaan menyatakan kemungkinan meninggal, tetapi belum ada berita resmi apakah dia meninggal atau tidak. Jadi masih sangat kritis. Jadi kita anggap masih sangat kritis sekali keadaan karena ditembak 2 kali dari belakang oleh seorang yang namanya siapa itu 40 tahunan tinggalnya di Tetsuya Yamagami, tinggalnya di Nara. Jadi pelakunya pun juga ditangkap menyerah begitu aja, memang tidak kabur, tidak apa-apa. Oke, berarti saat ini di rumah sakitnya ada di rumah sakit Nara, Mas Richard? Ada di rumah sakit Nara, betul. Ya. Oke, kalau pelaku ini siapa, lalu kenapa dia, motifnya apa? Apakah sudah ada informasinya? Belum ada informasi, tetapi yang jelas memang belakangan ini banyak sekali orang-orang yang dari sumber-sumber saya, banyak sekali orang yang tidak suka dengan AB, dan ada kemungkinan dari kalangan sosialis komunis yang anti AB tersebut, dan memang mereka berencana dengan baik untuk berusaha membunuh AB. Demikian. Oke, ini kan sebenarnya sudah tidak menjabat ya, Mas Richard, sudah 2 tahun. Apakah ada hal-hal yang dilakukan AB sampai memicu, tadi Mas Richard bilang bahwa ada kelompok yang kontra dengan Shinzo Abe dari sosialis komunis ini, adakah kebijakan ataupun apa pemicunya? Kalau saya amati, ya politik dimanapun sama ya, ada yang pro, ada yang kontra. Kasusnya itu memang mungkin antara lain mengenai Moritomo Gakuen, di mana istrinya itu diangkat sebagai ketua penasehat, tapi kemudian membantah sampai anggota dari pegawai dari Kementerian Keuangan itu bunuh diri, meninggal. Kemudian ada lagi beberapa kasus lainnya memang yang kelihatannya cukup kontradiktif ya, sangat pro dan kontra di masyarakat, dan memang masyarakat masih belum puas dengan tindakan yang dilakukan AB tersebut. Ya biasalah menurut saya kalau pro dan kontra dalam politik ya. Dan dia juga memang sudah bukan salah satu, memang yang terlama
menjabat sebagai Perdana Menteri di Jepang saat ini. Oke, iya, berarti tadi dari 2006-2007 setahun, lalu 2012 sampai 2020 selama berarti total 9 tahun menjabat. Berarti hal-hal atau kebijakan itu terjadi ketika AB memimpin sebenarnya, lalu tertumpuk menjadi akhirnya kelompok yang kontra ini semakin besar ketidaksukaannya. Betul sekali. Bukan hanya itu saja, AB juga ada satu, saya baru ingat, AB juga sangat mendorong supaya Undang-Undang Dasar Pasal 9 itu maksudnya sebetulnya AB untuk memperkuat pasukan bela diri itu diubah Undang-Undang Dasar Jepang itu, tapi banyak sekali orang Jepang yang tidak mau karena dengan diubah memperkuat pasukan bela diri Jepang itu berarti mempersenjatai mereka. Kalau mempersenjatai mereka, Jepang akan kembali lagi dalam keadaan perang. Banyak sekali orang yang menentang hal tersebut. Salah satu kelompok itulah mungkin yang sangat membenci kenapa AB itu berusaha untuk mengubah Undang-Undang Dasar Pasal 9 tersebut, di mana yang lainnya mungkin masyarakat melihat kalau diubah itu perdamaian itu yang berubah, Jepang menjadi salah satu negara akan diincar kembali dalam perang mendatang. Itu kira-kira. Oke, masuk dalam kondisi militer begitu ya, yang tidak diinginkan oleh beberapa kelompok masyarakat. Tapi apakah semua kebijakan-kebijakan yang tadi cukup menimbulkan kontra tadi dilanjutkan lagi kah pembahasannya oleh Perdana Menteri saat ini, Kishida Fumio? Perdana Menteri Kishida itu melanjutkan kebijakan AB, tetapi untuk hal-hal yang sensitif seperti perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 9 itu dia sedikit memperlambat, bukan memperlambat, tapi dengan alasan diskusi yang lebih mantap lagi, sehingga jauh semakin banyak lagi masyarakat yang menerima perubahan tersebut dan lain-lain. Hal yang sensitif itu mungkin agak ditahan sedikit oleh Kishida, tapi pada prinsipnya dia menjalankan dan meneruskan apa yang dilakukan kebijakan oleh AB di masa lalu. Oke, pertanyaan lagi Mas Richard. Mas Richard saat ini ada di Tokyo. Gambaran Dari di sana, Tokyo. Warga di sana bagaimana Mas Richard melihat atau merespon kejadian yang besar ini? Semua kaget sekali, semua saya hubungi, teman-teman juga, semua orang Jepang yang saya hubungi, kaget sekali. Kenapa? Kok penembakan ini bisa terjadi ya di Jepang? Satu bukti bahwa Jepang saat ini, mereka mengakui sekali, Jepang saat ini memang sudah mulai kurang aman, karena mantan Perdana Menteri aja sampai ditembak seperti itu di tengah jalan ya. Jadi semua mulai prihatin saat ini, kebanyakan warga Jepang yang ada. Oke. Tapi memang umum ya Mas, berarti di sana pidato-pidato dilakukan. Tadi kan kalau lihat gambarnya ada di publik atau di ruang publik yang cukup terbuka begitu. Berarti memang di situ umum melakukan hal-hal seperti itu, pidato-pidato di tempat yang cukup terbuka. Jadi bukan pidato, sembarangan pidato, ini adalah kampanye pemilihan umum. Kalau kampanye pemilihan umum itu memang dimungkinkan di tempat terbuka. Dan pidato itu dilakukan di tengah jalan. Jadi dikasih tempat antara dua jalur itu, tengah jalan itu untuk berdiri jadi panggung AB, bicara di tengah-tengah, tapi itu pun juga dikelilingi oleh banyak pas pampres ya kalau kita bilang ya, pasukan khusus dan polisi dan sebagainya. Sehingga pada saat penembakan langsung orang melihat, sudah tahu siapa penembaknya dan orang itu memang sudah siap untuk ditangkap. Oke. Ya. Meskipun dia sudah tidak menjabat sebagai Perdana Menteri, tapi pengamanannya, apakah ada pengamanan yang dikurangi ketika dia sudah tidak menjabat apa-apa saat ini, Mas Richard? Kalau pengamanan sehari-hari jauh berkurang, karena dia sudah tidak menjabat sebagai Perdana Menteri, tetapi saat di tempat umum, karena apa? Karena pada saat Perdana Menteri AB itu, mantan Perdana Menteri AB itu berbicara, sudah pasti itu ribuan yang datang, banyak sekali. Memang karisma dia itu, pengaruh dia, popularitas dia itu tinggi sekali, masih tetap tinggi saat ini di Jepang, sehingga banyak sekali, dan itu juga sudah di cover dengan banyaknya polisi dan preman juga dan pasukan khusus mengitari dia. Tapi ya namanya apa ya, nasib ya, ditembak ya itulah seperti sekarang keadaannya, seperti itu. Oke, berarti kalau melihat banyaknya masyarakat yang masih datang untuk melihat AB berkampanye mendukung kandidat dari salah satu kandidat di partainya, sebenarnya mereka yang mendukung masih jauh lebih besar ya, Mas Richard, dibanding tadi kelompok-kelompok yang sebenarnya kontra dengan kebijakan AB. Betul sekali. Jadi yang mendukung itu masih jauh, jadi popularitasnya itu masih tinggi. Jadi
kemungkinan kalau misalnya dia mau menjabat sebagai Perdana Menteri lagi ya mungkin aja, tapi ya dia juga tahu diri lah sebagai orang Jepang. Udah terpanjang selama ini, masa mau naik lagi, kira-kira begitulah. Popularitas tinggi sekali dia memang. Oke, ini apakah baru kali pertama dalam jangka waktu beberapa waktu terakhir ini, Mas, AB berkampanye untuk kandidat partai politiknya, atau sebelum ini sudah pernah melakukan? Tidak. Ini bukan pertama kali. Sebelumnya sebelum ini ada pemilu majelis rendah. Itu juga berkampanye untuk kandidat yang bersangkutan. Tapi aman-aman aja semuanya. Ya. Oke, tidak pernah terjadi seperti saat ini? Tidak pernah terjadi. Dan ini juga memang sangat mengagetkan semua orang, termasuk orang Jepang, semua kaget sekali ini. Karena ya gimana ya, kita sudah mengcover dia dengan sebanyak mungkin polisi, pasukan khusus, preman dan sebagainya, tapi tembak dan sangat kritis saat ini. Sampai 2 kali tadi seperti informasinya. 2 kali dari belakang, betul. Oke, jadi dia berdiri di tengah jalan, dari belakang itu pura-pura motret pakai lensa jarak panjang sambil menembak dia orang tersebut dari belakang 2 kali, dan itu mengenai dada, kemungkinan mengenai jantung gitu. Ya. Kalau di Jepang itu soal kepemilikan senjata ini bagaimana sih, Mas? Kan karena kemungkinan meskipun kita nggak tahu ya sebenarnya mereka yang ditangkap atau orang yang ditangkap ini apakah ada berhubungan dengan polisi sehingga bisa mendapatkan senjata. Tapi bagaimana untuk masyarakat awam gitu memiliki senjata di Jepang? Ada 2 benda yang kalau orang Indonesia bilang pamali, sangat-sangat pamali. Dan hukumannya itu sangat berat di Jepang, yaitu senjata api dan narkoba. Itu sebabnya Yakuza pun juga sangat-sangat hati-hati sekali untuk Yakuza itu gangster Jepang untuk 2 hal ini, senjata api dan narkoba. Kenapa? Karena memang hukumannya paling tinggi di Jepang untuk narkoba dan senjata api. Ya. Jadi susahnya bukan main, dan memang tidak boleh, bukan main, memang tidak boleh masyarakat memiliki, kecuali ya polisi dan tentara seperti itu. Ya. Masyarakat umum tidak boleh. Bahkan menteri pun juga tidak boleh, Perdana Menteri pun juga tidak boleh itu. Semuanya oleh pasukan khusus ya. Tanda tanya besar sebenarnya, mengapa ini siapa dan kenapa dia bisa memiliki senjata jika hukumnya sangat ketat di sana. Itu bisa diperoleh, Mbak. Jadi di dunia belakang layar itu bisa dibeli, dan harganya itu mungkin sekitar 300.000, 500.000 yen ya, sekitar 50 juta rupiah mungkin. Sebenarnya cukup mahal ya harganya. Terima kasih banyak Mas Richard sudah berbincang siang ini untuk kasus ini. Sehat selalu Mas Richard di sana. Richard Susilo, jurnalis Tribun di Tokyo, Jepang, bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mas Richard. Terima kasih Mbak.